أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ رسالة ونصح لأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته وسلك طريقه ونجا من نجا إلى يوم الدين. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sunnah. 3 nikmat yang paling agung. Di samping juga nikmat-nikmat yang lainnya. Terkait dengan salah satu nikmat Allah adalah Allah menggerakkan hati kita untuk duduk di majelis ilmu. Majelis yang keutamaannya sangat banyak. Majelis di mana siapa yang menghadiri majelis tersebut Allah akan ampuni dosa-dosanya. Majelis yang siapa menghadirinya para malaikat ridho dengannya. Majelis yang siapa menghadirinya maka Allah akan angkat derajatnya. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Alhamdulillah Allah gerakkan hati kita untuk duduk di majelis ilmu ini. Kita berharap kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa mengantarkan amal soleh, ilmu yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik insyaAllah. Jamaah sekalian rahimakumullah, jamaah hadirin dan para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, kita sampaikan pada pagi hari yang cerah ini, nikmatnya yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala ini cukup banyak. Insya Allah kita akan membahas kajian umum kita. Tema yang akan kita ambil, kita kupas pada pagi hari ini, bekal hidup dunia akhirat. Kita tahu di dunia, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar, nasihat dari Rasulullah SAW, kun fid dunya, jadilah kalian di dunia ini seperti orang dalam perjalanan, orang asing atau orang dalam perjalanan. Bagaimana bekal yang harus kita bawa kalau kita menjadi pribadi yang sedang dalam perjalanan, sedang dalam kondisi safar? Insya Allah pada kesempatan ini, pagi hari ini akan dikupas oleh Ustaz Khalid Salama. Tema yang terkait dengan bekal hidup kita ini, apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita persiapkan untuk mengisi kehidupan di dunia dan untuk mempersiapkan kehidupan nanti di akhirat. Itu tema yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini, yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Khalid Salama. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa hal yang kita sampaikan sebelum dimulai. Yang pertama, kita himbau kepada semua jamaah yang hadir di Masjid An-Nur diharapkan untuk mengisi yang paling depan dahulu.
karena supaya maksimal tempatnya. Kemudian yang kedua, insya Allah acara ini kita mulai jam 9 sampai dengan jam 11. Kemudian nanti kita sediakan sesi tanya jawab sampai masuk waktu zuhur insya Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami menghimbau pula alat komunikasi yang mungkin dibawa oleh jamaah semuanya dikondisikan supaya acara berjalan secara maksimal dan tidak terganggu. Itu yang ketiga. Nah, beberapa hal itulah yang kita harapkan bisa dicermati, dan insya Allah kita bisa mulai kajian kita. Kepada Ustaz Khalid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, serta dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi benar-benar tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, hanya patuhlah kepada Allah satu-satunya Tuhan sebenar-benar patuh atau takwa, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuhlah kepada Allah satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah pada Allah, hanya patuhlah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Hai sekalian orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah pada Allah, hanya patuhlah kepada Allah satu-satunya Tuhan, dan juga ucapkanlah kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapat kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Kita tahu sebenar-benar perkataan petunjuk adalah kitabullah, Al-Quran, landasan pertama umat Islam mengambil hukum dan syariat baik. Wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Landasan kedua umat Islam mengambil hukum dan syariat baik. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya landasan wahyu Allah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua yang tidak punya landasan wahyu dikatakan perbuatan baru dalam agama. Wa inna bid'atan dhalalah. Dan perbuatan baru itu bisa membawa pelakunya pada kesalahan, kekeliruan, yang kesesatan. Dalam kesesatan akan membawa pelakunya dalam api neraka. Hadirin serta pendengar rahimani rahimakumullah. Tentu yang saya bacakan tadi, saya yakin kita sudah tahu semua, dikenal dengan khutbah hajat. Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak pernah berkhutbah, ceramah, bahkan pada saat ingin mengutus pasukan, kecuali selalu memulai dengan khutbah hajat tadi, mengingatkan kaum muslimin
maka kita mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Tema kita hari ini biidznillah ta'ala, dan semoga Allah mengikhlaskan niat kita semua, saya sebagai pemateri dan juga ya hadirin dan pendengar, supaya ya murni karena Allah dan juga berharapkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menambah iman kita, karena iman tidak akan pernah bertambah kecuali dengan ilmu yang benar. Berhubungan dengan bekal dunia akhirat. Mukaddimahnya adalah setiap perilaku yang akan kita lakukan membutuhkan bekal. Seseorang kalau mau musafir butuh bekal, makanan, pakaian, minuman. Seseorang yang ingin kerja di sebuah perusahaan butuh bekal, minimal ijazah dia, dokumen-dokumen yang dia harus ajukan. Apa saja kegiatan membutuhkan bekal. Perlu kita ketahui sama-sama bahwasanya dalam Islam prestasi ditekankan untuk dikejar, harus dikejar. Bolehkah dalam Islam saya menjadi seseorang yang sangat berprestasi dalam akademik, menjadi seorang doktor, profesor? Boleh, bahkan dianjurkan. Bolehkah saya menjadi seorang pengusaha yang kaya raya? Boleh, silahkan. Bolehkah saya menjadi atau menguasai satu keterampilan tertentu, baik itu muslimah atau muslim, laki-laki atau perempuan? Boleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Allah sangat cinta seorang hamba yang kalau dia mengerjakan satu perbuatan dia menguasainya. Boleh kita menjadi apapun, berbeda profesinya, nggak masalah. Tetapi dalam menjalankan profesi-profesi kita di dunia yang berbeda ini, yang satu mungkin profesinya menjadi tukang sampah, yang satu mungkin menjadi pembantu rumah tangga, yang satu menjadi pegawai di kantor, yang satu menjadi guru di sekolah, yang satu menjadi apa saja, pengusaha. Banyak sekali berbeda profesi. Ini dalam Islam nggak masalah selama memang yang dikerjakan bukan hal yang haram, bukan yang bisa mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada penekanan poin penting. Ternyata dengan beragam profesi itu dibutuhkan bekal. Ada kata kuncinya. Bekal ini akan kita bahas. Bagaimana kita menekuni profesi kita masing-masing di dunia ini, itu dengan bekal yang Allah sudah titipkan kepada kita, yang akhirnya bekal itu membawa juga kebahagiaan kita di akhirat nanti. Mungkin kalau saya sebutkan bekal ini sudah sering Anda dengarkan dari para asatidzah kita, dari para kiai, dari para dai-dai. Tetapi biidznillah ta'ala kita berharap ya, yang kita tekankan nanti adalah bagaimana penjabaran lebih mendalam secara imaniyah untuk tarqiqul qulub. Tujuan materi kita sebenarnya bagaimana agar hati kita lembut, hati kita diliputi dengan iman, dan itu akan mendorong kita untuk mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang masalah bekal ini dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 197. Setelah menjelaskan masalah haji, ada potongan ayat yang berbunyi di saksi bahasan kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian untuk beragam profesi kalian di dunia dan untuk kebahagiaan kalian di akhirat dengan takwa. Takwa ini kalau kita ringkaskan, banyak definisinya, tapi kita ringkaskan patuh. Patuh luar biasa, nggak pernah melanggar. Itu kesuksesan, itu bekalnya. Lalu Allah menutup ayatnya mengatakan wattaquni, dan hanya patuh kepadaku saja, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Berarti ayat ini menuntun kita untuk menjadikan takwa, kepatuhan kepada Allah sebagai kata kunci bekal. Baik, ini poin tolong disimpan dulu. Poin yang lain, kalau ada seseorang di antara Anda bertanya kepada saya, bagaimana
penuhi hajatnya. Ini kalau direnungi dengan imaniyah, maka kita akan terbuka wacana pikiran kita, ternyata ada sesuatu yang saya dapatkan nih. Saya sedang bertemu dengan Allah. Kalau seandainya seseorang di antara kita buat janji dengan wali kota atau gubernur, lalu diberikan syarat, boleh suratnya diterima tapi Anda datang ke tempat saya jam 3 subuh. Syarat yang kedua, datang pakai jas misalnya. Yang ketiga, jalan kaki, nggak boleh pakai kendaraan. Apa saja syarat yang dikasih, mungkin orang itu akan penuhi. Kenapa? Karena surat permohonannya diterima. Itu manusia seperti kita. Allah Azza wa Jalla nggak usah repot-repot dengan syarat apapun, bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, langsung mengeluh dengan Allah, bertemu dengan Tuhan alam semesta yang akan memenuhi hajat kita. Oh, ternyata kalau saya sholat malam ada yang Allah berikan kepada saya. Sedekah, bagaimana cara yang rajin? Baca hadis-hadis tentang sedekah, 5-6 hadis saja. Apa saja, mau berzikir, mau takziah, mau apa saja, umrah dan haji, baca. Makanya ulama menyusun dalam buku-buku hadis ada fadilah amal ini. Tentu berlandaskan dengan wahyu yang benar. Sama halnya, saya Ustaz rajin berbohong, suka berbohong. Gimana caranya supaya saya tinggalin bohong itu ya? Jangan pernah mimpi, ikhwan dan akhwat sekalian, ada tanda kutip tangan turun dari langit memberhentikan Anda berbohong, nggak bisa. Lalu bagaimana caranya? Baca dan cari tahu wahyu, ya, ancaman Allah di dosa yang saya kerjain. Oh, kalau saya bohong, diapain sama Allah? Yang lidahnya dikasih timah panas pada hari kiamat, yang dipotong di neraka, yang begini dan yang begitu. Biidznillah 5-6 hadis Anda akan tinggalkan dengan sendirinya, karena sudah wahyu dan hati yang tersentuh. Ya, bukan lagi cuma sekedar masuk ke kuping kanan keluar ke kiri. Kalau saya berzina, Anda nggak usah repot-repot, selalu datang. Saya biasa atau dinasihatin, iya ya, tapi bagaimana caranya saya tinggalkan? Baca ancaman Allah, berzina diapain sama Allah gitu. Anda tinggalkan nantinya. Ini sebuah kaidah penting. Jadi kalau ingin motivasi bergerak sebuah ibadah, maka kerjakanlah ibadah tersebut ya dengan membaca fadilahnya. Dan kalau Anda ingin meninggalkan sebuah dosa, maka bacalah ancaman Allah. Itu yang dikenal dalam buku hadis al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'd itu janji positif Allah di amal yang dikerjakan, dan al-wa'id ancaman keras Allah bagi maksiat yang dilakukan. Ini poin. Baik, tadi di ayat Al-Baqarah 197 Allah Azza wa Jalla menyuruh kita menjadikan takwa sebagai bekal. Takwa juga, kalau kita katakan saya siap menjadikan sebagai bekal saya. Takwa, ya, saya siap menjadikan sebagai bekal saya. Tetapi kalau saya bertakwa, saya dapat apa ya? Seperti tadi misalnya, boleh Anda bertanya, maka sudah sepantasnya kita mencari tahu tentang fadilah takwa itu. Apa kelebihannya takwa? Subhanallah, kata ulama, belum ada satu amal saleh yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, juga melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW yang diperintahkan melebihi fadilahnya takwa. Karena dalam Al-Quran saja disebutkan 226 ayat tentang kelebihan takwa. 226 ayat, belum dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kalau 226 ayat ini kita sebut satu-satu, maka tidak akan selesai. Tapi cuma kita ambil mutiara-mutiaranya. Kita ambil misalnya contoh dalam surah Al-Talaq, urutan 65 dalam Al-Quran, ayatnya ayat 2 sampai ayat 5. Ini berbicara tentang perceraian dalam Islam, tapi bukan menjadi saksi bahasan kita. Tapi akhir-akhir potongan ayat ini, misal di ayat kedua, Allah Azza wa Jalla mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dzawai 'adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Dzalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini jadi saksi bahasan. Kalau seandainya wanita itu sudah sampai masa ajalnya, masa iddahnya, maka atau mendekati akhir masa iddahnya, ya, maka rujukilah mereka dengan cara baik kalau mau rujuk, ya, sebelum selesai masa iddah. Lalu dikatakan, atau lepaskanlah mereka, ceraikanlah mereka dengan cara baik-baik, bukan dengan bertengkar, bukan dengan melaknat dan menyalahkan, dan persaksikanlah dengan dua saksi yang adil di antara kalian perceraian tersebut. Dan hendaklah kalian menegakkan kesaksian itu karena Allah,
demikianlah diberikan pengajaran dengan pengajaran dari Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah hari akhir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya makhraja. Sekarang sekali lagi, kalau Anda yang hadir tadi malam saya sempat katakan, kalau Anda ingin memahami benar-benar Al-Quran dan Sunnah, wahyu dari Allah, maka Anda sebaiknya memahami bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah turun dalam bahasa Arab. Bukan karena keturunan Arabnya, tapi karena bahasanya turun dalam bahasa itu. Kalau Anda fahami seperti apa orang Arab menggunakan, seperti Uthman radhiyallahu anhu, bagaimana beliau pada saat terjadi perselisihan tentang bacaan-bacaan Al-Quran, beliau kembalikan Al-Quran ke dalam bacaan Quraisy. Bahasa asli Al-Quran turun dalam bahasa Quraisy, digabungkan dalam bahasa Quraisy, disempurnakan dengan kembali ke kaidah dasarnya. Kata-kata makhraja, banyak orang yang tidak paham, cuma diterjemahkan jalan keluar saja. Anda perlu mengetahui kalau orang Arab menjabarkan secara asli bahasa ini, maka mereka mengatakan kalau ada seseorang yang sedang jalan di sebuah tempat yang sempit, membuat tubuhnya nggak bisa bergerak, sempit sekali. Kemudian tiba-tiba dia dapat jalan yang luas, dia bisa berlari, itu namanya makhraj. Jadi seperti contoh kalau Anda lagi di building, mungkin di Mekah, di Madinah atau di mana saja, Anda lihat kalau jalan-jalan tangga darurat ditulis makhraj. Itu berarti memang sesuatu yang bisa menyelamatkan Anda dalam keadaan darurat. Itu makhraj. Artinya orang yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraj. Lagi sakit sembuh, lagi keluar, jalan keluar yang luas. Dari tadinya dia sempit. Lalu kata Allah Azza wa Jalla di ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Dan rezeki ini jemaah sekalian bukan hanya sekedar duit. Banyak orang fahamnya kalau tidak ada uangnya berarti dia miskin. Keliru. Rezeki min Allah Azza wa Jalla itu banyak sekali. Kita bisa bernapas rezeki, bisa melihat rezeki, bisa mendengar rezeki, bisa mengangkat tangan kita bergerak mengangkat suatu rezeki. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, saya bisa mengangkat gelas, memegang, kemudian saya masukkan ke mulut saya. Luar biasa rezeki itu yang harus saya syukuri. Kalau Allah tahan satu urat salaf kita nggak bisa mengangkat gelas, selesai urusannya. Itu rezeki. Jadi jangan sampai salah paham. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bukakan baginya memenuhi kebutuhannya. Rezeki itu kebutuhan. Allah memenuhi kebutuhannya dari tempat tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang mengembalikan urusannya kepada Allah, selalu hanya bergantung kepada Allah, hanya mengeluh kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Innallaha balighu amri, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak makhluknya. Dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Baik, saksi bahasan kita adalah potongan ayat tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sudah dua kelebihan. Yang ketiga, di ayat setelahnya langsung, wallati ya'isna minal mahid min nisaikum idiltabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallati lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhna hamlahunna. Kemudian ditutup ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dikatakan, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau sudah menopause, di antara perempuan-perempuan jika kalian ragu tentang masa iddahnya mereka, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid lagi. Dan perempuan-perempuan yang sedang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan anak yang ada di kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mudahkan urusannya. Baik, ada pertanyaan kecil. Tadi di ayat pertama sudah dikatakan makhraj, jalan keluar. Tetapi di sini ulama mengatakan jalan keluar yang diberikan di ayat pertama, ayat nomor 2 tadi, itu belum dijelasin nanti. Misalnya sakit, begitu Allah kasih makhraj jalan keluar iya, tapi untuk sembuh masih minum obat dulu. Masih ada proses untuk sembuh. Tapi di ayat yang keempat Allah pastikan dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra, artinya Allah akan jadikan solusinya tadi di ayat kedua yusra, tanpa berobat sembuh. Bisa tanpa berusaha rezekinya datang, bisa. Allah Azza wa Jalla memberikan itu, dipastikan. Jadi ayat keempat ini memastikan tentang kelebihan yang didapatkan di ayat kedua. Lalu Allah tutup di ayat yang kelima dikatakan wa may yattaqillaha dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Itulah perintah Allah yang diturunkan
sekaligus fadilah orang bertakwa. Sama halnya juga kalau kita kuatkan lagi dengan Ali Imran ayat 133 yang sering kita dengarkan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Sampai sini sudah sering dibahas. Penutupan ayat ini saksi bahasan kita. U'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian mengejar pengampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya tanpa takwa tidak dapat pengampunan dan surga. Ini berarti besar sekali fadilah bagi orang yang bertakwa. Baik. Tadi ini dalil yang kita sebutkan. Dua poin ini kita pertemukan. Yang pertama tadi Al-Baqarah 197 menyuruh kita menjadikan takwa sebagai bekal, ya, kebahagiaan dunia akhirat. Kemudian tadi yang kedua ini fadilah-fadilahnya, banyak janji-janjinya. Lalu mungkin kita kerucutkan bahasan, kita mengatakan, baik, saya siap jadikan takwa sebagai bekal saya sudah tahu kelebihan orang bertakwa seperti apa, tapi tinggal satu lagi. Apa itu takwa? Ini inti bahasan, apa itu takwa? Saya masih ingin lebih tahu. Tadi sempat disebutkan takwa patuh. Ada definisi sebagian ulama juga mengatakan takwa mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan. Itu semuanya benar. Tetapi terus terang, saya sangat tertarik dengan definisi yang disampaikan ulama menukil ini dua pendapat. Yang pertama mengatakan dari Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, dan yang kedua mengatakan dari Hasan Basri rahimahullah. Kemungkinan adalah sama saja. Mungkin Hasan Basri rahimahullah mengambil dari Ali radhiyallahu anhu karena Ali generasi sahabat dan ini adalah generasi tabi'in. Beliau mengatakan dan ini sangat yang menggelitik saya dan sangat membuat saya tertarik untuk membahas tentang definisi takwa yang mereka sampaikan. Apa yang mereka katakan? Takwa dibagi 4 oleh mereka. Mereka berkata, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Artinya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan kecil lagi, bagaimana caranya takut kepada Allah? Allah nggak kelihatan. Kalau saya takut dengan harimau, jelas-jelas di atas depan saya bisa takut. Tapi Allah nggak kelihatan. Nanti akan kita rincikan bagaimana memunculkan takut kepada Allah Azza wa Jalla sementara Allah tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Wal amalu bit tanzil, dan selalu menjadikan rujukan ibadahnya kepada Allah tanzil, wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Selesai. Tuhan saya Allah, kiai saya dan ustaz saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan fulan atau fulan. Apapun atau siapapun yang sedang berbicara depan kita dan mengatakan qala Allah dan qala Rasulullah, dengarkan dari dia. Tapi kalau dia mengatakan pendapat saya, pendapat guru saya, ini masih sebuah tanda tanya yang besar. Nanti akan kita lebih jabarkan masalah ini. Ini potongan kedua. Pertama takut kepada Allah, kedua beribadah sedang tuntunan wahyu Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga ar-ridha bil qalil, selalu ridha terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata dia. Dan kita akan bicara tentang konsep syukur biidznillah di sini nanti. Kemudian yang keempat wasti'dalu liyaumir rahim, punya persiapan untuk menghadapi hari pulang, kematian nih. Yang tiap hari kita lihat fenomenanya, mau orang sehat, orang sakit, orang kaya, orang miskin, nabi, manusia biasa, raja, masyarakat biasa, mati. Nggak nunggu orang sakit dulu masuk rumah sakit baru mati. Ini gimana nih persiapannya? Ternyata kalau kita rincikan biidznillah ta'ala, atau kita juga akan rincikan nanti poin ini, biidznillah ta'ala akan betul-betul menyentuh imaninya. Biidznillah ta'ala, mudah-mudahan. Kita mulai dengan yang pertama, al-khawf minal jalil. Bagaimana muncul rasa takut kepada Allah ya, sementara Allah itu ghaib? Kata ulama akidah melalui 2 pintu besar. Yang pertama, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada pencipta langit dan miliaran bintang yang ada di dalam sana, tidak ada yang menggantikan siang dan malam, tidak ada yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, yang menyembuhkan penyakit, memberikan keturunan, memudahkan jodoh, menciptakan jin, manusia, malaikat, batu, air, apa saja, tumbuh-tumbuhan, hewan, kecuali Allah. Kalau kita ikrarkan ini, maka secara otomatis kita akan tahu ternyata tidak ada yang perlu kita khawatiri, tidak ada yang perlu kita patuhi kecuali Allah. Semua yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan kita iakan, sesuai dengan yang Allah larang kita tinggalkan. Itu konsep dasar. Ini harus difahami. Kalau kita yakin bahwasanya kita sama dengan
air, sama dengan malaikat, sama dengan jin, sebagai makhluk Allah Azza wa Jalla, berarti kita tidak boleh bergantung kepada mereka. Dalam arti kata di sini hak ilahiyah. Ini penting sekali untuk difahami. Kita dengarkan. Allah Azza wa Jalla mencap orang-orang kafir dari Quraisy. Tentu ada di antara orang Quraisy yang beriman. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada Rahman bin Auf, banyak sahabat-sahabat Nabi mulia radhiyallahu anhum. Ada di antara mereka ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ya, yang kafir. Allah Azza wa Jalla menyuruh mereka bertanya. Menyuruh Nabi SAW bertanya kepada mereka dalam surah Al-Ankabut urutan 29 ayat 61 sampai 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna Allah. Fa'anna yufakun. Hai Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Dan yang telah mengatur ya, matahari dan bulan. Matahari terbit pagi, terik jam berapa sampai jam berapa, terbenam dan seterusnya. Bulan muncul pada malam hari dan terang. Ya. Seperti itu siapa yang mengatur? Maka tentu mereka akan menjawab ada Tuhan namanya Allah. Kalau gitu aneh kok bisa ya? Mereka sudah yakin ada Tuhan namanya Allah nih. Tapi kenapa Allah masih cap sebagai orang musyrik? Hendak yang kita jawab. Maka betapa mereka dapat dipalingkan dari jalan benar. Kenapa mereka? Fa'anna yufakun. Kenapa mereka berpaling dari jalan yang benar kalau begitu? Lalu dikatakan lagi, wala in sa'altahum man nazzala minas samai. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Hanya Allah yang telah melapangkan rezeki bagi siapapun yang dikehendakinya dan di antara hamba-hambanya. Serta dia pula menyempitkan rezeki pada siapa yang dia inginkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lalu ditanya lagi yang kedua, wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i maa'a fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Hai Muhammad, kalau engkau tanyakan lagi kepada mereka, sesungguhnya jika kamu yang menanyakan kepada mereka siapakah yang menurunkan air dari langit, hujan diturun, lalu menghidupkan dengan hujan tersebut air di bumi sehingga bumi itu jadi hidup setelah mati, tumbuh-tumbuhannya gitu. Tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah kalau begitu, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Ternyata apa sebabnya nih orang-orang Quraisy ya, yang kafir ini dicap sebagai orang musyrik? Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, ada sebabnya. Mereka disuruh, Nabi SAW disuruh oleh Allah Azza wa Jalla tanya mereka, kalau kalian sudah yakin yang ciptakan langit, bumi, udara, air, batu, segalanya adalah Allah, cuma satu Tuhan kita, la ma'budu bihaqqin illallah, la ilaha illallah, gitu kan? Lalu kenapa kalian masih menyembah berhala-berhala ini? Untuk apa? Ini kan batu buatan kalian sendiri, disusun-susun jadi bentuk. Maka mereka jawab sendiri. Ini kata kunci kenapa orang Quraisy dicap menjadi orang musyrik oleh Allah Azza wa Jalla. Ini perkataan Allah, bukan perkataan saya. Dengarkan dalam surah Az-Zumar urutan 39 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang murni, bersih dari syirik. Allah nggak butuh dipartisipasikan dengan makhluknya. Allah murni. Para sahabat kalau sendalnya putus langsung berdoa ke langit, ya Allah sendal saya putus gantikanlah. Nggak butuh ke siapa-siapa gitu. Lalu dikatakan, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah, orang-orang kafir Quraisy tadi ditanya, tadi kan sudah yakin ada Tuhan namanya Allah, kenapa kalian sembah berhala ini? Mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka berhala-berhala, melainkan supaya menjadi perantara antara kami dengan Allah, bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan, Allah akan menghukum mereka dengan keputusan itu pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang berdua. Allah tidak memberikan hidayah orang-orang yang suka berbohong dan sangat ingkar terhadap hukum Allah Azza wa Jalla. Dari ayat ini kita bisa lihat ternyata, ikhwan akhwat sekalian yang rahimakumullah, Allah mencap orang-orang kafir Quraisy yang kafir itu bukan karena tidak beriman kepada Allah. Dan di zaman sekarang kita ini cukup banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang mirip perilaku orang-orang Quraisy tadi.
Contoh, dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Hanya kepadamu. Allah sudah komunikasi dengan Allah. Selesai dia keluar dari masjidnya, pergi kuburan sebelah masjidnya, minta-minta pada kuburan tersebut. Kalau ziarah silahkan, sunnah Nabi SAW. Tapi minta kepada kuburan tersebut, kalau anda yakin kuburan itu bisa memberikan manfaat kepada anda, kenapa anda tidak yakin kepada Tuhannya kuburan itu lebih mampu memberikan kepada anda? Nabi SAW melewati kubur-kubur para sahabat, syuhada Badr. Ya, Nabi SAW melihat syuhada di Uhud. Nabi SAW hampir tiap sepekan sekali atau 2 kali ziarah ke Baqi, kuburan para sahabat Nabi. Nabi SAW tidak pernah minta-minta di situ. Kalau memang Nabi SAW ya merupakan itu bagian yang boleh kan, maka beliau akan melakukannya karena beliau itu contoh kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat yang masyhur lagi. Allah sudah mengingatkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sayangnya ayat ini dipotong sampai sini saja oleh banyak ustaz kita. Di diri pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk siapa? Untuk orang yang mau bertemu dengan Allah, mau mengenal Allah, mau berzikir, mau bertemu dengan, mau mendapatkan apa yang Allah tinggal di akhirat dari surga, dan mau berzikir dengan Allah dengan zikir yang banyak. Artinya harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah anda melakukan ibadah apapun, mau sholat kecuali tahu Rasulullah SAW sudah kerjain bagaimana. Puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, zikir, berdoa, semua kiai kita, ustadz kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh contohin kerjakan, tidak dicontohin jangan dikerjain gitu. Ini poin penting. Banyak orang tidak sadar. Sebagian dari tabi'in mengatakan, saya heran dengan orang-orang yang datang ke kuburan, lalu dia minta-minta kepada kuburan tersebut dengan menganggap kuburan itu memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka, padahal di dalamnya kuburan itu adalah manusia seperti dia yang sudah menjadi tulang belulang. Para sahabat ridwanullah alaihim, setelah Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia, tidak pernah ke kuburannya minta-minta. Beliau datang memberikan salam, atau mereka memberikan salam kepada Nabi SAW, selesai. Ya, mereka tidak berlebihan. Semua sahabat melakukan hal tersebut. Lalu kenapa kita bisa melakukan hal yang lain? Gitu? Keluar dari masjidnya pakai jimat, menganggap ada pohon yang keramat, keris yang keramat, beragam macam benda. Itu makhluk, wahai saudaraku, sama dengan kita. Kenapa anda tidak kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Allah mau langsung. Bukankah kita dari bangun tidur sampai tidur Allah sudah tuntut? Bangun tidur baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Sudah komunikasi dengan Allah. Masuk kamar mandi, baca doa. Kamar mandi, baca doa. Pakai baju, baca doa. Keluar rumah, baca doa. Semuanya itu kalimat Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Saya dengan nama Allah saya menyerahkan diri kepada Allah. Pakai baju tadi, alhamdulillah kasani hadats thawb wa razaqani min ghairi harbin wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya baju ini dan menjadikannya sebagai bagian daripada saya tanpa ada daya dan upaya dari saya. Semua komunikasi sampai masuk rumah lagi, sampai tidur lagi, semuanya berzikir dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Agar kita betul-betul hanya memahami dan betul-betul merenungi, kita hanya bergantung kepada Allah, enggak boleh bergantung kepada makhluknya. Yang sifatnya manusiawi, minta diangkatin air, minta ini itu lain. Tapi hak ilahiyah, minta diberikan keturunan, dipanjangkan umur, diberikan rezeki, ini semua tidak mungkin terjadi kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Baik, ada satu poin yang penting di sini. Coba renungi bagaimana mewujudkan takut kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dengan memahami tadi bahwasanya hanya Allah Tuhan kita, nggak perlu takut kepada selain daripada. Dari kisah nyata, seorang salaful ummah dari tabi'in. Pernah terjadi ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, itu jalan dari Baghdad, ibu kota Irak. Ini salah satu dari tabi'in, tidak disebutkan namanya dalam buku-buku sejarah, tapi yang jelas beliau disebutkan seorang pengusaha dari tabi'in, muridnya para sahabat. Jalan dari Baghdad, ibu kota Irak, ke Damaskus, ibu kota Syria, perdagangan. Zaman dulu orang cuma mengandalkan cahaya matahari. Jadi mereka jalan pagi, begitu jalan, nanti terbenam matahari, tiba maghrib sebentar mereka berhenti, terpaksa berhenti untuk nginap, tunggu besok matahari terbit baru jalan lagi. Karena nggak ada penerangan seperti kita sekarang ini. Orang ini jalan perjalanan terus ya sampai sudah hampir dekat di Damaskus. Begitu akan tiba di Damaskus, dia melewati sebuah hutan yang liar, hutan yang luas, liar, dan dia sendiri. Pas waktu dia masuk di tengah-tengah hutan, matahari terbenam, maghrib masuk, gelap, nggak kelihatan apa-apa. Apa yang terjadi? Terpaksa harus nginap di situ. Besok pagi terbit matahari baru jalan lagi.
Seperti punya musafir, dia wudu, sholat jamaah, ya, takdim qasar, ya, maghrib isya, kemudian dia istirahat. Awal malam itu kalau kita sekarang sekitar jam 11 malam, jam 12 malam itu sudah awal malam. Dia bangun sholat malam. Setelah dia bangun sholat malam, dia katakan, begitu saya diceritakan tentang dirinya, begitu saya selesai 2 rakaat pertama, gitu kan. Waktu saya akan berdiri ke rakaat selanjutnya, tiba-tiba di tengah hutan yang sepi, sunyi, dan sendirian, ada harimau di depan saya. Tiba-tiba, harimau ini sudah siap menerkam saya. Lalu apa yang terjadi? Dia bicara dengan dirinya sendiri, kalau saya melarikan diri tetap nggak bisa, pasti ditangkap oleh harimau, sudah kelaparan kelihatannya. Lalu apa yang terjadi? Lalu dia mengatakan, dia berdiri dengan tegak, dengan akidahnya, keyakinan tentang la ilaha illallahnya luar biasa. Dan dia katakan, wahai harimau, demi Allah, kalau seandainya Allah yang memutus kamu untuk memakan saya tidak akan melawan. Tapi demi Allah, kalau seandainya kau datang untuk mengganggu ibadahku dengan Allah, saya akan minta kepadanya, Allah yang menciptakan saya dan kamu untuk menghancurkanmu. Apa yang terjadi? Harimau tersebut meraung meninggalkan orang soleh. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Orang ini karena faham la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta kecuali Allah. Harimau pun yang ganas makhluknya Allah. Allah bisa hilangkan kok. Tinggal berdoa tanpa operator, tanpa ada apa-apa. Ya Allah, ya Rabbi sembuhkan. Ya Allah berikan rezeki. Ya Allah, ya Allah. Selesai konsepnya. Enggak, masih pergi ke makhluk-makhluk gitu. Yang sama lemah seperti dia itu. Contoh yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah yang masyhur. Waktu ditangkap oleh Raja Namrud, mau dibakar, itu api disiapkan Raja Namrud bisa terbakar 1 bulan. Besarnya api itu disiapin, bisa sebulan terbakar gitu. Waktu akan dibakar, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan doanya yang masyhur. Apa yang dia katakan? Ya Allah, api ini aku tahu engkau ciptakan fitrahnya panas. Allah sudah ciptakan api panas, akan membakar. Tetapi ya Allah, engkau penciptanya. Maka aku minta kepadamu ya Allah, sebagai penciptanya, jadikanlah api itu dingin dan keselamatan untukku. Mustahil di mata manusia. Tapi Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran kepada kita tentang akidah, tidak ada mustahil bagi Allah. Dan Allah penciptanya. Maka Allah turunkan dari langit ke-7 ayat. Dan sampai dicatat dalam Al-Quran. Sampai sebagian besar ulama tafsir mengatakan ayat ini juga turun dalam Suhuf Ibrahim, turun dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, dan dalam Al-Quran. Ayat ini turun semuanya, sama. Ya naru, qul nashtarim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, perintah dari penciptanya Allah, hai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Setelah dia Nabi Ibrahim AS 3 hari di sana, kemudian apa yang terjadi? Terbakar 3 hari. Ya, sebenarnya membakar manusia 3 jam sudah cukup, 3 hari. Lalu Namrud penasaran, hancurin sudah, padamkan apinya. Kita mulai Ibrahim sudah seperti apa kasusnya? Waktu dipadamkan api tersebut, Ibrahim AS dalam kondisi tidak terbakar sedikit pun dan dengan pakaian yang tetap utuh. Namrud bingung dengan itu. Ini kuasa Allah Azza wa Jalla, ini contoh. Jadi keyakinan tentang la ilaha illallah luar biasa. Memang betul-betul kalau diyakini benar-benar maka tidak akan ada masalah. Itulah yang disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari. Seorang sahabat yang sangat cerdas datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, tolong ajarkan saya satu kalimat saja. Yang satu kalimat ini kalau Anda sebutin, itu saya sudah paham. Oh begini cara beriman kepada Allah. Oh begini nanti landasan saya untuk bisa menerima hukum Allah dan mengerjakannya. Apa kata Nabi SAW? Satu kalimat yang beliau SAW diberikan jawami'il kalim. Apa itu? Kalimat yang ringkas punya makna yang besar. Apa yang beliau katakan? Qur Rabbi Allah tsumma istaqim. Ikrarkan dengan lisanmu, fikiranmu, hatimu, tidak ada Tuhan selain Allah. Enggak ada yang memberikan minum, makan, pakaian, angin, air, apa saja di langit dan di bumi ini semua kecuali Allah. Itu ikrarkan, yakini itu. Enggak usah bergantung kecuali kepada Allah. Tsumma istaqim. Lalu istiqamah, yang dia perintah yang kerjakan, yang dia larang tinggalkan. Selesai. Itu iman kepada Allah. Itu Islam. Udah itu kata kuncinya. Maka dengan itu maka beranjak semuanya. Semuanya pasti akan aman. Sahabat ini lalu bertanya lagi mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah paham sekarang. Apa kira-kira yang paling Anda khawatirkan bisa merusak keyakinan itu? Nabi SAW menarik lisannya mengatakan, hada, ini dia ini. Lidah ini yang bisa merusak. Allah mengatakan tidak boleh, boleh. Rasulullah SAW mengatakan jangan, enggak apa-apa.
biasa. Baik. Ikhwan akhwat sekalian, syaitan laknatullah alaih dipimpin oleh iblis. Kalau Anda tahu, jin itu ada 3 golongan sama manusia. Ada jin yang beriman, diistilahkan jin. Anda bisa baca dalam surah Jin ayat 1 sampai ayat 17. Jin kalau yang beriman dikatakan jin mukmin, tidak disebutkan namanya syaitan. Jin saja. Tapi di antara jin ada jin yang fasik dan ada jin yang kafir. Siapa jin yang fasik? Jin juga muslim, beriman kepada Allah, tapi dia fasik, masih bermaksiat seperti manusia, masih berzina, masih berbohong, tidak sholat, tidak segalanya. Fasik. Jin juga ada fasiknya. Dan ada yang kafir. Jin yang fasik dan kafir ini satu nama, syaitan, dipimpin oleh iblis. Ini konseptualnya. Syaitan laknatullahi alaih. Mereka berusaha untuk menyimpangkan manusia dari keyakinan akidah tadi. Karena kalau la ilaha illallah kita sudah mantap, udah yakin, kita tidak akan pernah takut termasuk pada syaitan. Dia tidak mau, dia ingin agar kita takut kepadanya. Jangan takut kepada Allah Azza wa Jalla, supaya nanti makin mudah ya diatur. Ini pointernya. Seperti perilaku orang-orang kafir Quraisy dulu. Dalam surah Al-Jin dikatakan sebab turunnya atau sebab nuzulnya itu orang-orang Quraisy dulu tanpa sebab, tanpa apa, mereka kalau adakan perjalanan di tengah jalan di sebuah lembah, mereka pemimpin kafilahnya tiba-tiba sebelum tidur malam mengeluarkan setengah bekal makanan mereka semuanya ditaruh di tengah-tengah lembah tanpa ada sebab, tanpa ada apa-apa gitu. Lalu mereka mengatakan, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, ambillah dan jangan ganggu kami. Apa yang terjadi? Allah ceritakan, jin-jin, syaitan-syaitan ada di sekitar itu mengatakan dalam keadaan apa? Fazaduhum rahaqa. Mereka makin sombong, makin mengganggu manusia. Maka syaitan ingin mengalihkan. Baik, saya ingin menjelaskan dan menekankan sebuah poin penting, ikhwan akhwat sekalian. Di dalam Islam tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada ceritanya dalam Islam kuburan terbuka pocongnya keluar. Enggak ada ceritanya dalam Islam di kamar mandi tangan keluar dari kloset. Tidak ada ceritanya kakek saya baru meninggal dia masih ada di kamarnya. Dari mana Ustaz? Padahal yang kita lihat kan lain. Baik, kembali kepada wahyu Allah. Saya ingin tanya sebelum saya bacakan hadis sahih riwayat Bukhari yang panjang lebar. Kalau ada satu rumah, contoh saja satu rumah di Indonesia ini, ada orang di rumah itu bunuh diri, gantung diri mati. Ada nggak yang mau beli rumahnya? Umumnya saya tidak tahu di sini, mungkin antum lain imannya ya. Tapi ini di Jakarta kalau saya tanya semua bilang tidak ada Ustaz. Kenapa? Takut. Baik, simpan contoh ini. Contoh yang kedua, ada satu rumah dibunuh oleh perampok, satu keluarga. Ada yang mau beli rumahnya nggak? Nggak ada Ustaz. Sama. Kenapa takut? Ini takutnya pada syaitan, bukan pada Allah. Sekarang kita akan jabarin. Contoh ini simpan dua-duanya, kita akan jelaskan dari hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Ini hadis yang sangat luar biasa agung. Ya. Kata Nabi SAW waktu sudah mengantar jenazah sahabatnya, lalu beliau berkata atau beliau berceramah di kuburan. Dan dari hadis ini juga diambil pelajaran, disunnahkan para dai pada saat sedang mengantar jenazah menyampaikan mau'izah, peringatan di kuburan itu, agar mereka faham. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari ini, kalau orang beriman meninggal dunia, siapa itu orang beriman? Sudah meyakini ke-6 rukun iman, ada Allah, ada malaikat, ada kitab-kitab, ada Rasul-Rasul, ada hari kiamat, dan ada takdir baik dan buruk. Dan menjalankan ke-5 rukun Islam, itu baru namanya mukmin. Kalau dia sholat iya, tapi Allah ada nggak ya? Malaikat catat amal nggak ya? Nanti dicabut roh saya kalau mati ya. Ada hisab nggak di akhirat? Ini masih muslim. Semua mukmin pasti muslim, tidak semua muslim mukmin. Ya, ini poin penting. Maka kata Nabi SAW, kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmat, ya malaikat kasih sayang di kiri kanannya yang membawa kain kafan dari surga. Lalu 1 malaikat maut yang dulu diubun-ubun kepalanya sambil berkata, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang baik, jiwa yang mulia, keluarlah kepada pengampunan dan rahmat Tuhan. Maka kata Nabi SAW, ruhnya keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi, cepat sekali. Belum saat keluar, lalu ditangkap oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit, menembus 7 lapis langit. Dan setiap kali melewati langit-langit yang luas itu,
termasuk penghuni surga. Dan kembalikan dari dunia, karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantar ruhnya kembali ke dunia bersamaan jenazahnya diantar ke kuburan, kemudian ditutup 3 langkah orang melangkah dia masih bisa dengar suara sendal mereka. Lalu akan datang Munkar dan Nakir dengan tampang yang sangat menarik, baju putih yang bersih, lalu menurunkan orang ini dan menanyakan kepada dia, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu dan apa kitabmu. Maka kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Azza wa Jalla akan menetapkan di mulutnya orang-orang yang beriman perkataan yang tetap. Kata ulama tafsir, di dunia dan di akhirat adalah jawaban menjawab atau jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Tuhanku Allah, Nabi Muhammad SAW dan kitabku Al-Quran. Dia akan jawab dengan sendirinya. Allah akan mudahin. Setelah itu dibukakan baginya pintu neraka, siksaan, azab yang luar biasa menakutkan, gitu kan? Lalu orang ini, jenazah ini kaget melihat, kata malaikat, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, selamat. Ditutup, dibuka pintu surga. Dayang permadani luar biasa, dia kagum. Maka malaikat mengatakan, ini tempat kamu sekarang. Apa yang terjadi? Orang itu berkata, ya Allah cepatkan waktu karena saya ingin masuk ke dalam surga saya. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampangnya bagus, bajunya bersih, badannya wangi, sampai kagum jenazah ini mengatakan, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah dalam dirimu. Dia mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu apa kata Nabi SAW? Lalu Allah menyampaikan kepada para malaikatnya, bentangkanlah jalan dia ke surga. Dan sehingga dia melihat surganya setiap hari. Dan kata Nabi SAW, berubah kuburannya menjadi taman dari taman surga. Ini keadaan orang yang beriman. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau orang fasik atau kafir, ini fasik, orang muslim tapi nggak tobat sebelum meninggal. Perhatikan, mekanisme matinya sama dengan orang kafir. Kata Nabi SAW, kalau orang fasik dan kafir atau kafir, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat, 2 malaikat azab, penyiksa di kiri kanannya yang membawa kain kafan dari neraka, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka dan hukuman Tuhan. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, nggak mau keluar. Kata Nabi SAW, ya, menyuruh kita membaca surah Al-Anfal yang Allah SWT mengatakan, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Kalau kalian lihat bagaimana dahsyatnya malaikat mencabut ruhnya orang-orang kafir itu dengan menghantam wajah mereka dengan keras dan bokong mereka, lalu dikatakan rasakanlah panasnya api neraka. Dicabut ruhnya kata Nabi SAW dengan keras, seperti ibaratnya bulu domba yang dibasahin, dililitkan di pohon berduri, ditarik dengan keras, berantakan bulu domba itu. Belum sesaat keluar ruhnya dari jasadnya, langsung ditangkap oleh malaikat azab, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Baru di langit pertama saja, semua malaikat sudah berkata, ruhnya siapa ini? Sungguh buruk ruh ini. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk dari bau bangkai. Semoga kita semua yang mendengar dan kaum muslimin di sini selamat daripada ya cobaan seperti ini. Apa yang terjadi? Kata malaikat yang membawanya, ini Fulan bin Fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Lalu terdengar suara dari langit, baru langit pertama belum sempat sampai ke atas, lalu terdengar suara dari langit mengatakan, catatkan hamba termasuk penghuni neraka. Walaupun dia muslim, fasik, tapi tidak sempat tobat, masuk neraka dulu. Ya, dan kembalikan dari dunia ke sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Dikembalikan ruhnya bersama jasadnya diantar seperti tadi. 3 langkah mereka jalan masih bisa mendengarkan, lalu datang Munkar dan Nakir, mendulukan dia menanyakan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan apa kitabmu. Walaupun muslim, sekali lagi, yang sudah hafal mati Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad SAW dan kitab saya Al-Quran, tetap saja tidak bisa jawab. Apa yang kata Nabi SAW? Mereka akan mengucapkan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang ngomong apa. Nggak bisa jawab. Lalu dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayang, permadani, luar biasa. Yang kata Nabi SAW, ma la ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Semua di surga belum pernah mata lihat, semuanya tidak pernah telinga dengar, semuanya belum pernah terlintas dalam hati manusia, semuanya tidak terkecuali, semuanya barang baru, semua sesuatu yang baru bagi manusia dan sangat menyenangkan. Dibuka, dia kagum, kata malaikat, lihatlah dari apa kamu haramkan dirimu.
Kamu dulu bisa muslim, tapi kamu sendiri yang haramkan. Allah nggak pernah paksa maksiat kok. Allah sudah ingatin. Nih, kerjaan 1, 2, 3, 4, 5 amal soleh masuk surga. Saya akan balas. Tinggalin 1, 2, 3, 4, 5 karena kalau tidak saya akan bakar di neraka. Sudah jelas. Kamu haramkan dirimu itu tuh juga itu neraka. Ada orang yang dipotong, yang dicincang, yang kena timah panas, yang ini, yang itu beragam macam siksa yang sudah kita mungkin pernah dengarkan bahasanya. Ini ada bahasan sendiri. Maka dia ketakutan, malaikat mengatakan, ini tempat kamu sekarang. Lalu dia berdoa mengatakan, ya Allah, jangan engkau cepatkan waktu karena saya tidak ingin masuk ke neraka saya. Datang di sampingnya orang yang buruk tampangnya, bajunya kotor, menakutkan. Jenazah ini bilang, siapa kau ini? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu, pergi dari saya. Dia mengatakan, tidak, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu kata Nabi SAW, ada 2 riwayat Sahih Bukhari. Yang pertama mengatakan, tiba-tiba saja dinding kuburannya menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Kembali lagi, begitu terus. Riwayat yang lain mengatakan juga riwayat Sahih Bukhari, Allah mengutus malaikat yang Allah tidak karuniai pendengaran dan penglihatan, yang mengangkat sebuah besi, yang besi itu kalau berkumpul seluruh jin dan manusia untuk membalik saja mereka tidak akan mampu. Yang kalau dihantam gunung maka akan hancur gunung. Dihantamkan ke orang ini hancur lebur, dikembalikan lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Inilah keadaan kuburan dan orang mati di dalam hukum Allah, dari wahyu Allah, nggak ada yang lain. Coba ambil hadis ini kita pertemukan dengan tadi. Contoh yang pertama tadi orang bunuh diri. Berarti dia meninggal walaupun dia muslim dalam keadaan berdosa besar. Bunuh diri sama dengan zina. Berarti dia, Bapak Ibu sekalian, jemaah rahimakumullah, sedang dalam kuburannya disiksa. Nggak ada waktu lagi keluar gentayangan ganggu orang. Ini dalilnya, nggak ada ceritanya itu. Contoh yang lain tadi kedua, satu keluarga dibunuh oleh perampok, semuanya mati syahid, kehormatan mereka dicoreng. Dibunuh mati syahid, mereka sedang menikmati kuburannya taman dari taman surga. Nggak ada lagi gentayangan di sana sini. Pertanyaan kecil kalau gitu Ustaz, kenapa ya kalau saya lewat di rumah dari orang bunuh diri, saya lihat itu. Di rumah saya ada cangkul bunyi-bunyi di belakang, ada anak bayi menangis di atas. Iya, ini sekarang kalau saya buka, setan di atas masjid ini nanti marah sama saya, karena saya buka gedoknya. Kenapa ya Mas Kaya? Karena itu permainan setan yang ada di sekitar lokasi itu. Kalau kita lewat di rumah tadi ada yang bunuh diri itu, dia akan bisikin kuping kita. Seperti kalau kita lewat di kuburan, lewat di mana, perhatikan, pasti dibisikkan setan. Memang bisikan, kata Nabi SAW, bisikan. Dia akan mengatakan, tuh yang bunuh diri perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, keluar dari hidungnya. Kita ketakutan. Maka pada saat kita takut, setan bisa menyerap energi kita dan menjelma seperti apa yang kita ilustrasikan tadi. Kita akan lihat benar-benar seperti itu. Kalau ada teman saya disuruh saya tanya, kamu lihat nggak? Dia nggak lihat karena dia nggak takut. Atau kalau dia pun takut, dia akan lihat seperti apa yang dia bayangkan. Makin banyak orang takut, makin berkuasa setan. Makanya di kampung-kampung kita di Indonesia ini itu luar biasa kita goda. Oh di sana kalau lewat di samping kali itu nanti ada begini. Makin banyak masyarakat takut, makin berkuasa setan itu dan makin kelihatan benar. Tapi kalau orang yang akidahnya benar lewat, tidak akan pernah terjadi. Makanya saya pernah jelaskan ada beberapa lokasi di Jakarta waktu itu ada rumah di Pondok Indah, tidak ada yang mau beli karena kenapa? Ya, ada orang Jepang sebelum dibunuh oleh perampok. Saya waktu itu bilang pengajian saya, siapa yang punya rumah itu tawarin saya beli. Nggak apa-apa, insya Allah setannya lari semua. Karena setan hanya takut, hanya muncul kepada orang yang takut dengan dia. Allah mengatakan apa? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut sama setan, dan hanya takut kepada saya kalau kalian beriman. Dan dalam ayatnya dikatakan, kalau misalnya inna kaida syaitani kana dhaifa. Setan itu lemah sebenarnya. Lemah kan? Dengan 1-2 ayat Al-Quran bisa terbakar. Cuman dia punya kekuatan membisik-bisikin, gitu kan? Dia cuma bisik saja, ingatin, buat ketakutan, buat merinding dan semuanya. Itu permainan setan. Jadi setelah membahas ini, bi'inillahi ta'ala, biar anda lewat di kuburan malam hari, nggak ada apa-apa. Saya tidur di samping kuburan, nggak ada yang ganggu anda kok. Semutnya kuburan saja yang gigit Pak. Anehnya orang-orang yang ibadah takut kalau lewat kuburan, tapi ada orang yang berzina di kuburan tidak takut. Terbalik gitu. Mestinya anda yang berani, gak ada hubungannya gitu. Ini kata kuncinya. Jadi kita harus tahu kepada akhwat sekalian, memahami hakikat la ilaha illallah
kunci kebahagiaan seorang muslim. Membentuk karakter kita menjadi orang yang hanya takut dan tidak pernah bergantung kecuali Allah. Dalam banyak Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW dikatakan, "Fala yakhafuna fillahi lawmata laim." Orang yang tidak akan pernah takut selama itu benar oleh Allah dijalani. Kalau itu salah maka dipungkiri. Memang begitu sudah orang-orang yang beriman. Itu akan terbentuk karakter itu. Coba kita angkat sebuah contoh ringan di sini. Ada sebuah kisah, kalau Anda pernah dengar Rabi' bin Haytham, seorang ulama tabi'in. Ini contohnya bagaimana kalau iman sudah tertanam dan bagaimana dia menjalankan hukum Allah dengan sangat luar biasa. Karena ilmu yang sudah difahami itu. Beliau stroke setengah badan. Lalu kedatangan dua orang muridnya ke rumahnya. Waktu datang ke rumahnya, ngobrol-ngobrol minta nasihat ceritanya. Ini satu hal yang positif, datang ke ulama untuk minta nasihat, mungkin dengan satu dua buah hadis yang kita dengarkan bisa mengubah hidup kita sampai ya kita meninggal dunia. Itu bisa saja terjadi. Apa yang terjadi? Waktu mereka datang, lalu duduk ngobrol-ngobrol gitu kan. Muridnya bilang, "Hai Imam, apa yang membuat Anda ini jarang sekali ngomong gitu? Artinya kalaupun ngomong yang penting-penting. Sesuatu yang dianggap kalau keluar dari mulutnya ini harus melakukan nasihat atau zikrullah yang bermanfaat, tidak ada sesuatu yang kosong gitu. Semua dijaga, bobot kalimatnya itu luar biasa. Maka murid-murid ingin tahu, kenapa Imam? Apa yang memotivasi Anda? Supaya kami juga tahu gitu. Apa kata Rabi' bin Haytham? "Hai muridku, demi Allah, tidak ada satu kalimat yang engkau ucapkan di muka bumi ini kecuali kalau baik dicatat oleh Raqib, kalau buruk dicatat oleh Atid, dan demi Allah akan dibacakan dan dihisab untukmu di sana di akhirat." Perhatikan bagaimana karakter Rabi' bin Haytham terbentuk karena la ilaha illallah ya tadi. Dia yakin ada Allah, ada hisab, semua Allah janjikan ada, yang ancamkan ada. Terbentuk karakter itu. Lalu mereka duduk. Kemudian bertanya lagi muridnya, "Hai Imam, coba nasihatin saya nih. Saya ingin lebih rajin ibadah. Bagaimana caranya supaya saya baiklah?" Nasihat saja. Lalu apa kata Rabi' bin Haytham? "Alaikum bil asrar." Kata kuncinya kalau kalian tanya ibadah, sembunyikan semua ibadah kalian. Jangan ada yang tahu. Cukup antara dengan kalian Allah. Jangan pagi-pagi ketemu sama teman-teman, setan bisikin kecil gitu, cuma sebentar. Itu teman-teman lagi duduk tuh, ceritain tadi malam kau sholat malam. Duduk, aduh pegel nih. Kenapa? Tadi malam saya sedikit tidurnya sholat malam. Mau dipuji sama manusia, hilang pahalanya. Baru puasa Senin Kamis berapa bulan? Ada teman-teman yang cerita, oh saya juga sudah puasa Senin Kamis sudah 6 bulan. Jemaah haji pernah ada sama saya waktu itu hari tawaf gitu kan. Balik, oh saya sudah tawaf 1000 kali. Apa hubungannya gitu? Ini lillah atau untuk saya diceritain gitu? Kalau karena Allah tak usah cerita, sembunyikan. Ini ilmu yang luar biasa gitu. Artinya sudah buat ibadah apapun yang Allah sudah dikerjain, bungkus buat di lautan, lupain. Dan jangan bangga dengan yang pernah kita lakukan ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang di antara kalian berkata, "Dulu saya pernah sholat malam." Itu dulu. Lain ceritanya. Oh saya dulu waktu masih bujang, ya saya sholat malam terus. Waktu saya masih SMA, umur 20 tahun saya sholat malam terus. Itu dulu. Jangan usah khawatir, bukunya ada kok dicatat. Sekarang, ya karena setiap hari lembaran amal kita ada, kan gitu. Sekarang terus ada, nggak pernah berkurang gitu. Maka jangan merasa bangga yang sudah berlalu, sudah selesai urusannya. Sekarang dan ke depannya bagaimana? Jangan meragukan, sudah dulu. Dan ingat, setiap amal saleh ini kata mutiaranya adalah setiap amal saleh, ya, setiap amal saleh itu tidak akan pernah terulang. Ikhwas sekalian dan akhwat. Ini waktu saya tahu, saya betul kadang-kadang kalau masuk ke masjid, saya pernah di Jakarta, masbuk kehilangan 1 rakaat gitu. Lalu saya hampir menangis ya ikhwas sekalian, dan saya berpikir, saya bahkan tidak bisa mengatakan kepada imam, "Wah imam, tolong kembali ke rakaat pertama karena saya ingin ikut dari takbiratul ihram pertama." Gak bisa. Udah selesai. Amal saleh yang sudah lewat tidak akan pernah bisa terulang. Dan ini nanti akan menunjukkan kepada kita atau akan membedakan derajat kita di surga dan kejelian orang dalam menangkap masalah itu. Makanya saya di Ibnu Musayyib rahimahullah berkata, saya sholat selama 40 tahun tidak pernah kehilangan takbiratul ihram pertama. 40 tahun. Dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 40 tahun selalu di saf pertama tidak pernah kehilangan takbiratul ihram pertama. Lalu dia katakan dalam kisah lain, saya bahkan tidak pernah melihat kecuali pundaknya imam. Artinya di saf pertama terus 40 tahun. Padahal Nabi SAW menjamin sifat munafik akan hilang dari kita dengan 40 hari menjaga sholat berjamaah di masjid. Contohnya, gitu kan? Bagaimana
Bagaimana kejelian dalam menangkap masalah-masalah seperti ini? Jangan terus lalai karena syaitan melalaikan kita. Baik. Ya, jadi saksi bahasa lagi masih berlanjut kisah Rabi' bin Haytham. Tiba-tiba saja anaknya keluar dari dalam lalu mengatakan, "Hai ayahku, ibuku membuatkan makanan buat anda namanya halwa. Makanan paling mewah untuk di Irak. Luar biasa itu. Buatnya susah, harganya mahal. Tolong makan." Karena Rabi' bin Haytham ini rahimahullah tidak suka makan makanan mewah gitu. Anaknya bilang, ya, dalam bahasa Arab itu, ya taradlah, coba cari dulu, tolong makan dari ibu saya sudah buatkan gitu. Baik, dikeluarin, sudah dipotong-potong gitu kan. Begitu dia mau pegang makanan tersebut dengan murid-muridnya, tiba-tiba dia ketok pintu. Ketok pintu, lalu Rabi' bin Haytham kasih isyarat anaknya suruh buka. Dibuka, depan pintu ini bukan fakir miskin ya, orang gila. Rambutnya berantakan, bajunya kotor, air liurnya disebutkan dalam kisah ini, azakumullah, netes-netes. Pernah tidak pakai sendal, berantakan betul. Lalu dia kasih isyarat minta makan. Apa yang terjadi? Rabi' bin Haytham kasih isyarat anaknya lagi karena dia stroke, gak bisa ngomong gitu kan. Sedikit ngomongnya, dia tarik. Lalu dia kasih isyarat, suruh halwa ini dikasih ke orang gila itu. Dibawalah ke sana. Anaknya Rabi' bin Haytham berharap waktu diantar, ini orang gila ambil satu potong. Ternyata tidak. Begitu dekat, diambil sama piringnya, dimakan semua. Sampai dalam kisah ini dikatakan, betul-betul penglihatan pemandangan tidak nyaman, airnya netes-netes dimakan semua, gitu kan. Begitu habis dikembalikan piringnya, nggak terima kasih, nggak apa pergi. Tutup pintu, anaknya datang. Wahai ayahku, tadi yang minta-minta itu orang gila. Dia nggak tahu nilainya makanan yang kita kasih. Kalau tadi anda kasih isyarat saya ke dapur, ngambil roti, ngambil apa saja yang lain, maka mungkin dia tidak tahu nilainya, dia akan makan saja. Sementara halwa ini tadi, ibu saya buatkan khusus buat anda gitu. Ini perkataan umum, mungkin kita juga akan berkata hal yang sama. Tapi dengarkan sekali lagi, La ilaha illallah, keyakinan tentang Allah membentuk karakter seseorang. Apa kata Rabi' bin Haytham dalam penutup pertemuannya? Dia mengatakan apa? Wallahi ya waladi, illam yadri, fallahu yadri. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau orang gila tadi tahu dia tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih, itu nggak penting buat saya. Tapi Allah tahu nilai makanan yang saya kasih. Jadi kita tidak pilih-pilih siapa yang datang, karena intinya nafkah ini yang dikeluarkan karena Allah nggak gitu. Itu pentingnya. Kalian tidak akan dalam pembiaran ayat, kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Terbentuk karakter, terbentuk pribadi itu. Ini poin pertama, bagaimana kita takut kepada Allah dengan cara meyakini tidak ada Tuhan, tidak ada yang pantas disembah, nggak ada yang menciptakan segala sesuatu kecuali Allah. Selesai, itu konsepnya. Kalau kita yakini tidak akan takut kecuali kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, untuk memunculkan takut kepada Allah Azza wa Jalla juga, ya, ini yang membantu poinnya. Tadi saya katakan ada 2 poin, adalah pembenaran semua yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya apapun yang Allah halalkan, nikmatin dan yakin itu baik buat saya. Apapun yang Allah haramkan, tinggalin dan yakin buruk buat saya. Selesai. Allah larang makan babi, ya pasti Allah larang, gitu kan? Ada yang pernah tanya kepada saya, Ustaz, lalu kenapa kalau Allah haramkan babi, kenapa diciptakan? Iya, kalau nggak diciptain, Anda tidak tahu bentuknya seperti apa. Haram babi, terus tanya lagi sama Allah, ya Allah gimana tuh babinya? Ini sudah dicipta, ini babi nggak boleh, ini yang bertaring nggak boleh, ini yang ini nggak boleh, ini yang boleh, dijelasin semua. Allah sudah jabarin semuanya. Baik, untuk lebih jauh, kita langsung saja ke contoh praktek lapangan. Ada dialog terjadi antara seorang pastor ini beragama Katolik dengan seorang syekh di Damaskus, ibu kota Syria beberapa waktu yang lalu. Ini berapa tahun yang lalu bisa nyata. Dialog antar agama. Pastor itu naik di atas podium, kemudian langsung berbicara begini. 2 syubhat besar. Yang pertama dia bilang, kalian umat Islam mengharamkan untuk menyembah berhala. Nggak boleh sembah batu, nggak boleh sembah pohon, nggak boleh sembah patung. Tapi kalian semuanya sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah juga batu, rumah. Ini syubhat, bahaya. Kalau orang salah jawabnya atau tidak tahu, maka memang jadi bahaya. Benar ya? Yang kedua, kalian mengharamkan babi dengan alasan babi itu makan kotoran. Saya akan buat peternakan babi terbesar di Eropa. Saya berikan makanan daging dan sayuran serta minum susu, selesai. Nggak ada penyebab haramnya. Sementara kalian makan ayam, ayam itu makan kotoran.
Subhanallah, Allah selalu menyiapkan pasukannya dari orang-orang yang beriman untuk membela agamanya. Apa yang terjadi? Syekh ini untuk menenangkan kaum muslimin yang hadir sebagai audiens waktu itu, dikatakan, tenang, saya minta Anda saudara pastor tetap aja di podium, saya akan jawab, saya di sini. Artinya pertanyaan Anda ini bukan hal yang besar buat kami. Kalau yang pertama, karena yang tadi Anda bilang kami sembah Ka'bah, Anda perlu tahu satu hal, kami ini kaum muslimin punya kewajiban untuk patuh kepada Tuhan kami Allah. Apapun yang dikatakan kami kerjakan, yang dilarang kami tinggalkan. Itu kata konsepnya. Masalah kami sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintahnya. Jadi kalau masalahnya suruh sujud ke pohon, ya kami ke pohon, ke laut kami ke laut, bukan karena Ka'bah. Ka'bah cuma sebuah simbolik. Makanya kalau mau rubuh diperbaikin, biasa saja. Nggak ada yang berlebihan kok di situ. Dan itulah dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab ini, ikhwat sekalian. Ini sedikit kita mulai dari kisah tadi, saya akan tambahkan dulu. Umar bin Khattab ini orangnya tinggi besar. Sampai dalam riwayat dikatakan kalau dulu di atas kuda kakinya sampai di tanah. Jadi 2 meter mungkin tingginya gitu kan. Lalu beliau pernah di zaman khilafahnya berdiri di depan Hajar Aswad, jemaah haji semua cuma sampai dadanya gitu. Lalu beliau berteriak dengan suara keras, demi Allah wahai Hajar Aswad, saya tahu kau hanya batu biasa. Maksudnya ingin memberikan pelajaran kepada kita. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW mencium kau, saya tidak akan mencium kamu. Maksudnya apa? Jangan berlebihan. Hajar Aswad sesuatu disuruh cium sama Allah, Allah disuruh, selesai. Gak disuruh yang lainnya. Banyak jemaah haji kita tidak, kopi aja dicabut, digosok-gosok. Kenapa Pak? Wangi. Ya pasti wangi, ditaruh minyak wangi oleh kerajaan Saudi. Nggak ada hubungannya. Ada yang datang bawa gunting masuk, bukan untuk tahallul, untuk gunting kiswanya Ka'bah. Pulang dijadikan jimat. Kenapa? Itu kiswa dibuat, dijahit di Saudi, ditulis ukuran untuk memperindah Ka'bah. Dan Nabi SAW membolehkan itu. Bukan untuk digunting-gunting, dibawa, dianggap itu jadi masalah macam-macam. Nggak ada seperti itu. Belum lagi di Madinah, kami waktu masih mahasiswa, tiap tahun disuruh diminta oleh manajemen Masjid Nabawi itu untuk jaga kuburan Nabi, untuk ingatin jemaah haji orang Indonesia, bahasa Indonesia gitu. Jadi kita dulu berdiri di depan kuburan ingatin. Itu supaya Pak, ya, cuma berikan salam pada Nabi, selesai. Jangan buat macam-macam. Itu kalau kita lalai sedikit. Bapak-bapaknya kopiannya digosok-gosok di situ, di pagar kuburan Nabi SAW, gitu kan. Ada yang lebih parah, nyurat ke Nabi.